Jadi di soal nomor 1 ini kita disuruh menentukan apakah grafik tersebut itu kontinu dan terdiferensial atau tidak di titik-titik tertentu. Di A ini di X sama dengan min 1. Kita lihat di min 1 ini terdapat lompatan sehingga terjadi perubahan nilai, sehingga fx di min 1 itu tidak kontinu. Maka sudah pasti tidak terdiferensial. Terus yang B ini di X sama dengan 0, ini itu kontinu ya, karena tidak terjadi perubahan nilai, kontinu. Akan tetapi tidak terdiferensial karena terdapat sudut tajam, tidak terdiferensial. Terus yang di C ini titik 1,5 ini tidak ada ini ya, tidak ada perubahan nilai, maka ini kontinu. Grafiknya juga halus dan tidak ada sudut tajam, maka terdiferensial. Terus yang D ini di X sama dengan 2. Di X sama dengan 2 ini terjadi perubahan nilai ya, atau ada lompatan, berarti tidak kontinu. Karena terjadi perubahan nilai atau ada lompatan, maka tidak terdiferensial. Nomor 2 diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Ini cari turunan fungsi fx, f aksen x yaitu berarti 3x kuadrat min 3. Cari kemiringan garis di titik 1,0. Berarti MGS karena mengganti gradien f aksen x. Di sini tuh saat x itu sama dengan 1, maka MGS nya yaitu 3 kuadrat min 3 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ini buat nilai MGS nya. Persamaan garis singgungnya itu menggunakan rumus y min y1 sama dengan m x min x1, y min 0 sama dengan m min 0 x min 1. Berarti ini y sama dengan 0. Terus juga persamaan garis normal di titik 1,0. Rumusnya y min 1 min 1 per MGS x min x1, y min 0 min 1, MGS ini 0 ya, x min 1. Ini berarti y sama dengan alpha x min 1, berarti ini y per x min 1. Nah, di sini nih ini 0, x min 1, x sama dengan 1. Ini nomor 3, lintasan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 2x plus 1. Yang pertama mencari turunan pertamanya dulu, yaitu x pangkat 2 min x min 2. Itu difaktorkan x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Setelah itu buat garis bilangan untuk menentukan intervalnya. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Terus yang A itu fungsinya naik saat f aksen x itu lebih dari 0, sehingga intervalnya minta hingga koma dan 1 gabungan dari 2 koma positif hingga. Terus fungsi turunnya itu saat f aksen x itu kurang dari 0, intervalnya berarti berada di
soal yang C sama D itu cari cekung atas dan cekung bawah, yaitu pakai turunan keduanya berarti 2x min 1 yang C. Cekung atas yaitu saat turunan keduanya lebih dari 0, yaitu 2x min 1 dari 0, 2x x sama dengan lebih dari setengah, sehingga intervalnya setengah sampai positif itu cekung bawah. Saya mencatat turunan keduanya itu kurang dari 0, seperti 2x plus 1 kurang dari 0, 2x sama dengan kurang dari setengah, sehingga intervalnya yaitu sampai minta hingga sampai setengah. Jadi yang E menentukan titik minimum dan maksimum. Setelah itu f aksen turunan pertamanya itu sama dengan 0, kemudian difaktorkan, kemudian dihasilkan nilai x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi ini. F2 sama dengan sepertiga 2 pangkat 3 min setengah pangkat 2 kuadrat min 2 plus 1 sepertiga kali 8 min setengah min 4 min 4 plus 1 8 per 3 min 2 min 4 8 per 3 min 5, hasilnya 7 per 3. Jadi yang pertama ini titiknya di 2, min 7 per 3. Terus di x sama dengan min 1 kita masukkan ke dalam fungsinya. Min 1 sepertiga min 1 pangkat 3 min setengah min 1 2 min 2 pangkat min 1 plus 1 pangkat min 1 jadinya hasilnya itu 13 per 6. Berarti berada di titik min 1, 13 per 6. Jadi titik maksimumnya di min 1, 13 per 6 dan titik minimumnya di 2, min 7 per 3. Jadi untuk soalnya F itu mencari titik belok. Di sini turunan keduanya itu dengan syarat turunan keduanya sama dengan 0, 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Kemudian nilai x setengah ini kita masukkan ke dalam fungsi ini. Sama dengan setengah kita masukkan ke fungsi sepertiga setengah dikali setengah pangkat 2 min 2 pangkat setengah plus 1 sepertiga dikali seperlapan min setengah dikali seperempat min 1 plus 1 sini jadinya 1 per 24 min 1 per 8 sini 0. Di sini hasilnya yaitu min 1 per 12. Berarti titik